Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Pemirsa budiman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang telah memberikan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, yang sebagai maha pencipta, yang kita sebagai makhluk yang namanya manusia, yang paling bagus, yang paling baik bentuk tubuhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi yang harum namanya karena akhlaknya. Nabi yang telah membawa alam jahiliyah kepada alam ilahiyah. Alam jahiliyah artinya alam kebodohan. Alam ilahiyah artinya alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Dialah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang agung, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang kita ini sangat mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini umat Rasul. Karena umat Rasul adalah umat yang dimuliakan atau umat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tema kita kali ini adalah tentang sholat. Materi yang tidak habis-habis kita kupas. Materi yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Materi yang merupakan hisaban pertama di yaumul kiamah nanti sebagai pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Inna
inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Udah sholat belum? Udah rajin belum? Udah istiqomah belum? Sholat itu adalah amalan yang pertama akan Allah tanya di yaumul kiamah nanti. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya sempurna, itu amalan-amalan yang lainnya beres. Tidak akan teliti Allah tanya. Bablas anginnya. Res, beres. Tapi kalau sholatnya balang betong, kadang sholat, kadang kagak. Sholat ditunda-tunda. Sholat zuhur jam 2. Itu namanya lalai. Sholat asar 4:30. Itu lalai. Sholat maghrib udah mau masuk isya. Itu lalai. Kan dalam surat Ar-Ra'd diterangkan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadul yatim wa la yahudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Akan dimasukkan ke dalam neraka wail orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apalagi sampai ninggalin sholat gara-gara cari duit. Berangkat pagi, pulang malam. Kadang-kadang pagi lagi baru pulang. Nyari duit. Iya sih emang dapetnya banyak. Tapi ninggalin sholat buat apa? Gak ada artinya harta kalau kita dapat sampai ninggalin sholat. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Masya Allah. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Alangkah baiknya di sela-sela kita mencari dunia, di sela-sela kita mencari harta, jangan lupa akhirat, jangan lupa sholat. Biar harta kita ketika kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nyari duit, nyari harta, sampai ninggalin sholat, rugi. Subuh kagak, lohor kagak, asar kagak, maghrib enggak, isya enggak. Subhanallah. Hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini tempat pengembara beristirahat kemudian untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Muaranya ada di akhirat. Akhirat itu tempat tujuan kita, kampung halaman kita sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat yang kita lakukan akan membawa keselamatan ketika kita hidup di dunia sampai ke akhirat nanti. Sholat itu kalau kita kerjakan dengan baik akan menjadikan diri kita punya karakter baik. Orang yang rajin sholat itu biasanya dia punya akhlak yang mulia dan sifat yang terpuji. Dia kalau mau bermaksiat mikir sampai 1000 kali. Dia kalau mau berbuat baik
Enggak pikir-pikir. Mau sedekah, cepat. Mau sholat, cepat. Mau berbakti sama orang tua, cepat. Mau sholawatan, cepat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cepat. Ada tetangga yang kemusibahan, cepat bantu. Orang tua lagi sakit, cepat ngurusin. Keluarga yang sedang ketimpa musibahan, cepat dia bantu. Peka. Jiwanya peka karena sholatnya. Namun, kalau ada orang yang rajin sholat, yang udah istiqomah sholat, terus masih maksiat aja, itu berarti ada masalah dengan sholatnya. Mungkin juga sholatnya nggak khusyuk, mungkin juga wudhunya asal-asalan, mungkin juga pakaiannya ketika dia sholat itu sumber beli pakaiannya dari jalan yang haram. Jangan salahin sholatnya, salahin orangnya. Tapi kalau seandainya sholatnya itu udah sempurna, kan tadi udah dibacain, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gak mungkin ayat ini salah. Jadi kalau ada yang salah dalam diri orang yang rajin sholat, itu dirinya salah. Dan ada yang salah dari sholatnya. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah. Ayo kita rajin sholat. Ayo kita memperbaiki kualitas sholat. Agar supaya kalau kualitas sholat kita bernilai tinggi, insya Allah ayat yang tadi dibaca akan ada dalam diri kita. Jangan pernah cari dunia sampai melupakan sholat. Jangan pernah umur panjang sampai nggak sholat. Di akhirat nanti Allah akan berhujah. Yang pertama kepada orang-orang kaya. Hai orang kaya, kenapa kamu nggak beribadah kepadaku? Kenapa kamu nggak sholat kepadaku? Kemudian orang kaya itu menjawab, ya Allah, aku ini tidak ibadah, tidak sholat kepadamu karena aku ngurusin hartaku. Kemudian Allah berhujah, tidakkah kamu tahu hambaku yang bernama Sulaiman? Dia orang yang paling kaya di masanya. Tapi walaupun dia paling kaya, dia beribadah sholat kepadaku. Berhujah lagi kepada orang-orang yang ganteng. Kayak Ustadz. Mohon maaf. Apa hujahnya kepada orang-orang ganteng? Hai orang ganteng, kenapa kamu tidak sholat? Tidakkah kamu tahu hambaku yang bernama Yusuf? Dia orang yang paling ganteng sedunia. Kamu mah gak seberapa gantengnya. Dikisahkan Nabi Yusuf itu saking gantengnya, ketika Siti Julaiha memberikan pisau, piring, dan satu mangga kepada ibu-ibu yang ada di rumahnya. Silakan kupas. Dikupas itu mangga. Sebelum dikupas, Nabi Yusuf lewat di tengah-tengah ibu-ibu. Ketika Nabi Yusuf lewat, itu ibu-ibu melihat wajah Nabi Yusuf terkesima. Ketika terkesima, itu pisau yang disuruh ngupas mangga bukan mangga yang dikupas, malah tangan mereka sendiri. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Allah berkata, Nabi Yusuf itu ganteng, tapi dia mau beribadah dan sholat kepadaku. Berhujah lagi kepada orang-orang miskin. Hei orang miskin, kenapa kamu nggak beribadah dan sholat kepadaku? Apa jawab orang miskin? Ya Allah, jangankan ibadah, aku ini ngurusin beras aja susah. Allah berkata, tidakkah kamu tahu hambaku yang bernama Isa? Dia orang miskin sedunia. Paling miskin. Dikisahkan Nabi Isa itu, kalau seandainya
seandainya suatu saat dia nggak pernah ketemu dengan nasi, dengan makanan, sampai 3 hari berturut-turut, diganjal tuh bajunya, celananya, gamisnya, sama batu, saking laparnya. Tapi di tengah kesengsaraan, kesakitan, kepedihan, kemiskinan yang dialami, dia rajin beribadah dan sholat kepadaku. Masya Allah, alasan apa lagi yang bisa kita berikan kepada Allah untuk diri kita tentang sholat? Didengerin. Keren ya. Orang sakit, walaupun sakitnya parah, tetap harus sholat. Nggak bisa diri sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring bisa. Sampai nggak berdaya. Contohnya kita hanya bisa ngedepin mata. Tetap harus sholat, nggak boleh ditinggalin. Pakai isyarat mata. Satu yang sakit, itu saking nggak boleh tinggalin sholat. Dalam perjalanan, ada yang namanya sholat jama' dan sholat qashar. Asar ditarik ke lohor, lohor ditarik ke asar. Itu sebagaimana? Maka seperti itu. Artinya, saking tidak boleh kita meninggalkan sholat. Hati-hati, yang masih muda, yang masih sehat, jangan sampai kalian berani ninggalin sholat. Ini masalah buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita rajin sholat. Yuk kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan, hidayah, inayah agar kita mau melaksanakan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Robiz'ani mukimah sholati wa min duriyati. Robiz'ani mukimah sholati wa min duriyati. Robiz'ani mukimah sholati wa min duriyati. Ya Allah, berikan saya dan zuriat saya untuk rajin sholat 5 waktu. Demikian motivasi ibadah yang bisa Ustaz Bernard sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan diberikan kekuatan oleh Allah agar selalu beribadah kepada Allah untuk bekal kita di yaumul kiamah nanti. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kusikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.